Oke, jadi ini hasilnya ya. Jadi kalau kita tekan ini, nah bisa langsung hidup ya. Dan kalau kita tekan lagi, tunggu 1 detik, nah langsung mati ya. Nah, halo semuanya, kembali lagi di MVP Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai cara buat saklar on off, tapi dengan satu tombol saja di Arduino SP32 atau yang lainnya ya. Di sini websitenya kalau kalian mau cek itu Tinkercad, linknya di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai bikin skemanya, kita pelajari dasarnya dulu ya. Jadi di sini saya punya saklar sederhana, yang paling sederhana yaitu cuma satu tombol dan ya LED-nya hidup ya. Jadi berikutnya kita pengen ubah dari saklar yang sederhana ini menjadi yang bisa diotomatisasi ya. Jadi caranya itu kita gunakan kalau di sini namanya MOSFET ya. Nah, kalau kalian pengen belajar mengenai MOSFET lebih banyak, ini ada video bagus dari Electroboom namanya This Chip Change the World. Oke, punyanya Electroboom. Linknya di deskripsi atau di kanan atas ini. Kalian lihat aja kalau mau detail tentang MOSFET. Tapi kita cuma pengen gunain MOSFET-nya ya. Di sini nggak saya jelasin. Jadi bedanya dari saklar ini ya, MOSFET itu dia itu dapat input di gate-nya ya. Jadi ini ada gate, drain, dan source. Source-nya kalau yang P positif MOSFET di sini itu masuk ke VCC ya. Oke, karena positif ya. Nah, jadi dia itu apabila di gate-nya itu voltasenya rendah, misalnya saya sambungin ke ground melalui saklar ini, dia jadi hidup ya. Kalau dia tinggi karena di pull up resistor dan nyambung ke source ini, kan source itu voltasenya tinggi. Nah, itu nyambung ke gate-nya, jadinya kalau nggak ditekan ya mati. Oke, anggap aja cara kerja MOSFET itu seperti ini. Yang PMOS ya, itu dari VCC, ini dikasih jengkal 100 kilo ohm ini. Jadinya ini ada jengkal voltase tinggi ya. Voltase tinggi ngikut voltase VCC-nya walaupun ada resistornya ya. Nah, jengkal ini itu jengkalin saklarnya di MOSFET-nya ya. Misal kemudian yang di ground-nya itu dia kesambung ya, ya jadinya yang 100K ini kalah. Voltasenya kalah. Jadi voltasenya drop jadi rendah dan karena jengkalnya ini udah dicabut jadinya ya MOSFET-nya jadi aktif gitu, jadi konduktor ya. Nah, terus slotnya itu hidup ya. Kurang lebih seperti itu. Kebalikannya dari PMOS adalah NMOS ya. Bisa dilihat dari namanya bahwa NMOS artinya negatif. Jadi dia itu terhubungnya ke ground. Oke, ke ground. Jadi dia kalau misalnya voltasenya rendah, ini terhubung lagi ya ke source menggunakan pull down resistor sekarang. Nah, dia itu kalau terhubung dengan voltase tinggi atau kena voltase tinggi dari saklar ini, baru dia hidup ya. Nah, ini inputnya ini dari saklar ini kalian bisa ubah jadi Arduino atau SP32 gitu. Jadi bisa diotomatisasi ya saklarnya ini. Oke, berikutnya saya ingin gabungin ya karena ini penting untuk gabungin dua MOSFET ini supaya saling terikat. Jadinya caranya gimana? Ya simple saja, kita tinggal gabungin. Kan nanti S itu kalau misalnya NMOS-nya ini hidup, itu dia kan D-nya ini yang drain-nya ini kan juga jadi ground juga ya. Jadi ground. Nah, tinggal kalian gabungin tuh drain-nya NMOS ke gate-nya PMOS ya. Jadi apabila saya klik ini untuk menghubungkan ke VCC, jadi voltasenya ini tinggi dan dua-duanya otomatis hidup secara bebarengan. Oke, ya berikutnya kita minggir dulu nih dari elektronik itu, kita balik ke Arduino dulu ya. Di sini saya punya rangkaian sederhana banget. Di sini ada pull up resistor. Pull up resistor itu apa? Secara defaultnya itu supaya voltasenya tinggi ya. Nah, di sini bisa dilihat kita punya satu saklar yang terhubung ke ground. Kalau misal kita cek kodenya, kalau kalian pengen kode di sini ada di atas sini ya. Ini kodenya agak susah sebenarnya soalnya ditarik-tarik. Di sini saya sangat sederhana, itu cuma mengecek value-nya di A0 itu berapa ya. Di sini 1023 kalau kita start. Nah, awalnya 1023, kalau kita pencet ini jadi 0 ya. Oke, jadi di sini tuh cuma ngecek apabila tombolnya itu ditekan apa enggak gitu ya. Nanti dikasih if gitu misalnya untuk melakukan sesuatu. Oke, berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah penggunaan dioda ya. Dioda itu membolehkan listrik mengalir ke satu arah ya dan memblokir arah satunya. Jadi misalnya di sini saya punya 9 volt di tengah ini ya. Tengah ini 9 volt semua. Nah, apabila kita cek di sini yang ujung dioda satunya itu dia itu nggak bolehin ke arah sini ya karena kan arahnya ke kiri aja ini. Nah, arahnya ke kiri bisa dilihat dari garis putih ini ya. Nah, jadinya ini yang di bagian kanan ini jadi hampir 0 volt ya, hampir nggak ada tekan sama sekali. Ini bisa kalian anggap 0 gitu. Nah, tapi yang bagian kanan ini ada voltasenya banyak tapi nggak 9 volt. Kenapa kok gitu? Kenapa kok turun 0,2 voltan,
hampir 0,3 volt. Karena dioda ini juga mengakibatkan drop tegangannya. Jadi misalnya kalian gunain buat penurun tegangan, ya sebenarnya bisa aja. Cuma minusnya drop dari voltage ini nanti jadiin dioda itu panas ya. Nah, tapi di sini kita tidak pedulikan soal itu. Kita cuma pengen supaya 9 volt ini nggak masuk ke Arduino kita, oke? Oke, jadi dari tombol ini dan dioda ini kita bikin sebuah rangkaian seperti ini ya. Rangkaian ini seperti apa? Jadi dari 9 volt ini, dari 9 volt di sini ya, itu kita hubungkan ke tombolnya. Ini dihubungkan ke tombolnya, dan di sini di tombol itu 8,71 volt seperti yang di atas ini tadi ya, 8,71 volt. Nah, ini tombolnya kalau kita klik ini jadi 0 ya, jadi 0 yang di tengah ini. Nah, tapi di Arduino-nya ini penting karena 9 volt dan 5 volt. Ini nanti misalnya Arduino-nya kerasukan 9 volt, ini bisa rusak ya Arduino-nya. Oleh karena itu nggak wajib kita kasih dioda supaya, nah ini tuh tetap 5 volt ya. Ya jadinya biar ininya jadi 0 walaupun nggak bener-bener 0, masih 118, tapi ya kita bisa benerin ini pakai kode lah yang 118 itu. Nah, kalau kalian tanya kenapa kok ini 9 volt ini, fungsinya kok 9 volt itu ada apa? Nah, kalau misalnya pas dia itu mati ya, pas posisi semuanya itu mati ya, ini tuh di gate-nya itu masih ada 9 volt ya. Jadi kita itu harus mengamankan Arduino-nya atau SP32-nya pas kondisi itu mati agar gak kena voltase tinggi ya. Oke, dari semua yang sudah kita pelajari tadi kita dapat seperti ini ya. Agak ruwet sih emang, tapi tenang aja, ini tuh sebenarnya simple sekali. Nah, cara kerjanya skema ini tuh kalau misalnya kita tekan tombolnya ya, itu kan tentu saja hidup karena ini tuh kalau kalian ikuti jalurnya di sini ya. Kemudian di sini juga. Nah, ini dari 9 volt ini, dari gate-nya PMOS itu dia di dropin ke 0 volt menggunakan dioda ini. Nah, kan jadi 0 volt itu jadinya otomatis supply-nya hidup gak dong. Nah, supply-nya ini nanti masuk ke supply Arduino, tapi kita di Arduino-nya nggak bisa disuplai ya, soalnya ini coloknya dari USB. Tapi anggap aja lampu ini sebagai Arduino-nya. Jadi Arduino-nya hidup kan? Arduino-nya hidup, terus dia itu Arduino-nya itu nyuruh supaya A1 ini jadi voltase tinggi. Saya simulasikan sebagai saklar ini ya, boom. Nah, jadi saat Arduino-nya itu hidup, itu dia akan menjaga supaya yang NMOS ini tetap hidup ya, sampai tombol ini ditekan lagi kurang dari 200 misalnya, ya udah suruh aja A1 jadi low. Nah, jadinya nanti kalau tombol ini udah dilepas, maka ini akan ya udah mati aja gitu. Nah, jadinya begitu cara on off-nya. Oke, dan ini adalah hasil skematika final kita ya, lebih simpel daripada tadi lewat breadboard. Tapi kalau menurut kalian ini masih bingungin, kalian lihat aja yang di GitHub ya. Jadi linknya ini di deskripsi. Ini saya bikin repository baru, isinya bisa dilihat ini gambar yang tadi, yang skema tadi, tapi dibuat dengan skema gambar ya. Bisa kalian lihat di sini, dan juga ini kodenya ada di GitHub-nya juga ya. Ini kodenya, kalian flash atau tambahin kode ini di project kalian untuk on off-nya. Ini simple banget ini. Nah, karena nggak bisa disimulasiin di sini, mari kita bikin aja yang versi aslinya. Oke, jadi ini adalah bentuk MOSFET yang asli ya. Ini ada yang seri N dan yang seri P kalau nggak salah. Nah, jadi di sini itu kalau yang belakang ini kan yang tempat heatsink, biasanya kalau kepanasannya itu kalian bisa pasang heatsink di sini ya. Nah, ini tuh dengan yang tengah atau yang dengan drain itu satu jalur ya. Maksudnya kalau kalian solder di sini itu sama aja kalau kalian solder di sini ya. Misalnya kalian agak kesusahan kalau nyolder yang tengah itu, kalian bisa solder di sini juga nggak apa-apa. Oke, jadi ini hasilnya ya. Jadi kalau kita tekan ini, nah bisa langsung hidup ya. Dan kalau kita tekan lagi, tunggu 1 detik, nah langsung mati ya. Nah, itu saja mungkin hasil rangkaiannya. Dan ya kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah, nanti saya bantu jawab. Jadi ya sampai jumpa di video berikutnya, see you.